sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 95 yang artinya, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu berpaling? Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang kesempurnaannya, besarnya kekuasaan, kuatnya kemampuan, luasnya rahmat, kepemurahannya, dan besarnya perhatian Allah terhadap makhluknya. Di mana dengan ini dapat mengenal Allah, mentauhidkan, dan mengetahui bahwa Allah Tuhan yang berhak disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu ceria belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Penampakan alam yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Dan yang ketiga adalah daerah pantai. Dataran tinggi memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya digunakan sebagai tempat peristirahatan, perkebunan, dan tempat rekreasi. Dataran rendah merupakan daerah yang datar, ketinggiannya kurang dari 200 meter. Biasanya di dataran rendah ini digunakan sebagai tempat pertanian, perumahan, tempat peternakan, dan industri. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi karakteristik di dataran rendah serta pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, sekarang Bu Guru sedang berada di samping pohon singkong. Pohon singkong ini merupakan sumber daya alam hayati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Pohon singkong ini memiliki banyak manfaat. Dari daunnya bisa digunakan sebagai sayur. Kemudian dari umbi itu digunakan sebagai makanan pokok yang nanti bisa diolah menjadi combro, keripik, misro, dan makanan lainnya. Untuk menanam tanaman singkong bisa dilihat seperti ini tanaman singkongnya. Nah, untuk menanamnya dengan cara batangnya itu dipotong-potong, kemudian ditancapkan ke tanah. Nah, anak-anak, Bu Septi sekarang sedang berada di area sawah yang menanam tanaman jagung. Bisa dilihat tanaman jagungnya sudah berbunga. Kemudian di sini sudah ada jagung. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok masyarakat yang ada di Indonesia. Jenis tanaman padi ini adalah tanaman yang berumpun. Kemudian untuk tanaman padi ini nanti akan menghasilkan biji-bijian yang kemudian dimasak. Padi merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Nah, anak-anak, ini merupakan rumpun dari tanaman padi. Contoh tanaman lain yang dapat ditanam di dataran rendah adalah tanaman cabai. Anak-anak, kita harus bersyukur ya dengan
yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di bumi Indonesia ini dapat ditanami dengan berbagai bahan makanan atau sumber daya alam yang bermacam-macam, beraneka ragam. Ada tanaman jagung, tanaman padi, dan cabai. Tanaman ini dapat ditanam di dataran rendah. Kondisi dan karakteristik alam seperti iklim dan bentuk bumi juga mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Sumber daya alam hayati yang lainnya adalah kacang tanah, dapat ditanam di sawah. Sumber daya alam yang telah Allah ciptakan tentunya dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kita juga wajib untuk menjaga dan melestarikan